Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diampu oleh Bapak Kunwasis Esos M.Ikom. Nah, di sini kami akan menjelaskan kembali jurnal kami dengan judul Relasi Psikologi dengan Komunikasi. Jurnal kami ini akan membahas 4 hal, yakni yang pertama definisi psikologi, yang kedua makna komunikasi, yang ketiga kaitan psikologi dengan ilmu komunikasi, dan yang keempat adalah ciri-ciri pendekatan komunikasi. Baik, untuk subbab yang pertama akan saya paparkan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dania Yasmin Basriah dengan NIM 221103010044. Nah, psikologi dan komunikasi merupakan dua disiplin ilmu yang sangat berpengaruh dalam memahami interaksi manusia. Dilihat dari sejarah perkembangannya, komunikasi itu memang dibesarkan oleh para peneliti psikologi. Nah, di sini definisi daripada psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Nah, di sini tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun tidak disadari. Sementara itu, definisi dari komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua orang atau lebih dengan cara yang efektif, sehingga pesan yang dimaksud dapat dimengerti. Dalam penyampaian dan penerimaan informasi ada dua belah pihak yang terlibat, yakni komunikator sebagai pengirim pesan dan juga komunikan sebagai penerima pesan. Kedua disiplin ilmu ini sangat berkaitan erat karena komunikasi merupakan bentuk ekspresi perilaku manusia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa psikologi dan komunikasi saling mempengaruhi. Proses komunikasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan, akan tetapi juga oleh proses internal dalam diri manusia, seperti persepsi, interpretasi, dan juga pengalaman emosi. Nah, intinya secara keseluruhan, psikologi ini berfungsi untuk memahami dasar-dasar perilaku individu dalam proses komunikasi, sedangkan komunikasi menjadi alat ekspresi dari berbagai fenomena psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aski Safat Azhara, NIM 22210301002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kaitan psikologi dengan komunikasi. Psikologi dan komunikasi adalah dua bidang ilmu yang saling berkaitan. Psikologi mempelajari tentang pikiran, perasaan, dan emosi seseorang. Sedangkan komunikasi adalah pertukaran pesan atau penyampaian pesan dari satu orang kepada orang lainnya. Salah satu kaitan psikologi dan komunikasi yaitu pemahaman isi pesan. Psikologi membantu memahami cara menginterpretasikan pesan kepada penerima. Yang kedua yaitu emosi dalam berkomunikasi. Psikologi membantu atau memahami tentang emosi yang disampaikan oleh komunikator maupun komunikan dalam menyampaikan pesan dan juga menyampaikan isi pesan. Dan yang terakhir yaitu motivasi berkomunikasi. Jadi psikologi membantu tentang tujuan berkomunikasi dan mengapa komunikasi itu penting dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pendekatan komunikasi. Ciri pendekatan komunikasi yang pertama yaitu keterbukaan. Keterbukaan yaitu pendekatan yang mendorong adanya keterbukaan dalam bertukar pikiran, informasi ataupun perasaan. Yang kedua yaitu interaksi dua arah. Interaksi dua arah yaitu proses penyampaian informasi ataupun komunikasi oleh pengirim pesan dan penerima pesan sehingga terjalin interaksi. Yang ketiga yaitu empati. Empati yaitu memahami perasaan atau sudut pandang orang lain sehingga terjalin komunikasi yang efektif. Yang keempat yaitu kejelasan, yaitu penyampaian pesan yang jelas, tidak ambigu, dan langsung pada intinya. Selanjutnya yang keempat yaitu relevansi. Relevansi yaitu pesan yang disampaikan sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan juga tujuan komunikasi. Dan yang terakhir adalah adaptasi. Adaptasi yaitu kebutuhan ataupun penjelasan saat melakukan gaya komunikasi dan cara berkomunikasi dengan audiens dan juga situasi yang ada.
Terima kasih, saya Aski Safat Azara dan Denia Yasmin Baslia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.